katur konjuk wonten masuk dalam Allah Subhanahu wa taala yang kanthi ridhanipun utawi kula panjenengan dipun nampahaken dening Allah Subhanahu wa taala hadir wonten ing majelis menika. Kanthi menika monggo dipun syukuri wonten harapan mugi-mugi salajengipun saged ngestone kanthi istiqomah. Amin Allahumma amin. Sampun kaping kalih selawat sarta salam sareng-sareng kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng para keluarga, ahli bait, para sahabat lan sedaya umat Islam ingkang istiqomah wonten agami Islam ngantos akhir zaman. Monggo salajengipun kesempatan ingkang sae minangka penghantar pikir ngoten nggih. Kami sampaikan beberapa ayat yang sebenarnya sering kula panjenengan mirengaken, namun tidak ada jeleknya kami ulang kembali karena ini penting, satu jalan keluar untuk mengatasi masalah. Enak ya. Langsung mawon saya ambilkan dari Quran surat Al-Baqarah 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini perintahnya jelas. Namanya minta tolong berarti ada masalah. Nah itu. Nah, satu masalah resep Allah menika dua jalan. Apa? Sabar dan sholat. Nah, sholat itu adalah zikir ataupun permintaan. Zikir akbar adalah sholat. Nah, rangkaian zikir akbar adalah zikir yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Artinya apa? Nah, masalah yang kita hadapi itu apa? Nah, misalnya, ini namung contoh mawon. Misalnya masalah hutang. Nah, nanti kita ambil hadis Nabi tentang hutang. Nah, itu. Jadi sholatnya dijalankan, lalu sabar, terus zikir yang berkaitan dengan hutang tadi. Ya, ada doanya enten, nah, semuanya itu ada, enten. Terus misalnya penyakit, ya, artinya juga banyak. Artinya juga banyak. Dengan jalan apa? Sabar, sholat dan zikir. Lah, zikir kesembuhan, nah bebas. Termasuk bacaan Quran pun itu disebutkan obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaa. Aku turunkan Al-Quran sebagai obat. Obat itu apa? Penawar, penyejuk, penenang. Jadi tidak kalah dengan obat penenang dari dokter, gitu loh. Ini ada. Nah, makanya penting kula jenengan itu ngaji, walaupun hanya satu ayat, tetapi akan bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Ini kita lanjutkan dulu. Saya ulang, wahai orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini yang untuk kita. Lalu yang kedua, ayat yang berikut ini termasuk keluarga kita yang telah mendahului kita. Ayat ini Allah menjelaskan yang sangat luar biasa, sering kulaturke. Ya tangge wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi awat bal ahya'u walakin la tas'urun. Ya, sering dengar ayat ini. Artinya janganlah kau katakan kepada orang yang mati fi sabilillah itu mati. Niki menurut bahasa kula jenengan saged nampa mboten? Angel lho niki. Niki kula misalnya di Palestina niki setiap hari ada syuhada, ada yang meninggal, ada yang terbunuh, dan kita lihat dengan mata kepala mati. Tapi Allah mengatakan jangan kau katakan orang yang mati fisabilillah itu mati. Udah angel kan itu? Ya, monggo dipahami mawon. Bal ahyah, akan tetapi ia hidup. Nah, iki. Maka kita perlu iman, perlu meyakini itu di sini. Bal ahyah walakin la tas'urun, akan tetapi kita tidak mati kehidupan mereka. Atau terjemahan saya baca nggih. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka
mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Oh niku urip tetapi kita tidak menyadarinya. Untuk itu kula jenengan yang mengimani kepada firman Allah, walaupun dia itu benar-benar mati dan dikubur oleh teman kita nanti, kita mengimani bahwa mereka adalah hidup. Nah, ngaten. Ini mewakili apakah yang tidak berjuang itu tidak hidup? Ini pertanyaannya, gitu ya. Ini mewakili bahwa semua orang yang mati atau meninggal itu sebenarnya mereka hidup, termasuk dengan mangtonton iki sing ding senggelek watune gitu kubure isinya yang di dalam tetap hidup. Lah lebih-lebih keluarga kita juga mengimani mereka juga hidup. Lah apa yang perlu kita aturkan, yang perlu kita persembahkan kepada orang-orang yang berjasa dengan kita, terutama orang tua. Orang tua itu berjasa besar apa? Loh, kita itu ada karena ada orang tua, itu jasa yang besar. Nah makanya kita doakan gitu. Kalau kita bersama di sini kan insya Allah akan kita mendoakan mereka. Orang tua kula nggih jenengan, gitu nggih. Nah ini kan termasuk rasa hubungan antara yang hidup dan yang mati. Mereka sudah tidak butuh apa-apa kecuali doa. Doa itu pun tidak sembarang doa. Nah begini, sembarang doa niku napa? Misalnya kita memohonkan uang misalnya. Sekarang kan orang tuh cinta pada uang. Kabeh niku dong sing diperbesarkan kan golek duit dong gitu. Lah itu. Makanya kita tidak sembarang memintakan doa itu misalnya kepada orang yang telah meninggal. Ya Allah, bila Bapak Simbok yang dikubur berapa yang banyak, kira-kira enten manfaatnya mboten? Ora nek manfaatnya ngoten niku. Nah, yang bermanfaat apa ampunan. Maka kita mendoakan tidak boleh sembarang, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nek jenengan dongane kula nek jenengan ngoten niku boleh. Ya Allah, berilah Mas Nanang uang yang banyak niku itu. Sebabnya apa sekarang masih butuh uang gitu loh ya. Nek ampun mati ampun. Salah butuh niku. Cukup napa Allahumma firli walahu. Ampuni aku dan dia. Berarti apa? Ampunan. Ya toh. Ternyata sama-sama memohon ampunan untuk yang hidup dan yang mati sama. Doane niki wau doa takziah sing paling pendek. Kula niku seneng ngapalke niku sing cendhak-cendhak. Ngoten lho nggih. Allahumma firli walahu. Ketika kita itu layak ya toh nyatane nggih mohon ampun ya Allah, ampuni aku dan dia. Dia siapa? Dia sing manglayati niku. Ngoten lho. Itu termasuk mohon ampunan. Maka kembali kepada ayat ini, monggo kita imani, kita yakini bahwa orang yang sudah meninggal itu sebenarnya mereka hidup. Cuman kula jenengan tidak diberitahu bagaimana kehidupan mereka. Ning saged menyangka, saged menyangka-nyangka, ngira-ngira bahasane wong Jawa. Karena apa? Orang kembali atau orang meninggal itu sama dengan orang bepergian perjalanan. Nah, orang bepergian perjalanan membutuhkan bekal. Orang mati pun juga membawa bekal. Kalau bekal baiknya itu banyak, dipastikan bahwa dia di alam barzakh akan menerima kebahagiaan. Akan tetapi kalau yang bekal mereka itu tidak baik, otomatis di sana tidak bisa merasakan kenikmatan. Bahkan sebaliknya dia akan mendapat siksa kubur, gitu loh ya. Jadi siksa kubur itu ada. Makanya kalau sebelum sampai di kubur, Nabi mengajarkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ngazabi jahannama wa min ngazabil qabri. Niki lho. Hadisnya cedok-cedok. Mula nek wong-wong kadang nek kubur ki ora apa-apa sebab arti iki piye gitu loh ya. Di dalam kubur ada nikmat ada,
siksa, terutama siksa semua orang takut. Maka sebelum masuk kita itu mohon, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, saya mohon berlindung kepadamu dari azab siksa kubur. Harus tekan kono, tekan jero kubur lagi minta itu sudah kedalu warso, maka tempatnya di sini, di dunia gitu loh. Tempatnya di dunia, besok di alam kubur tinggal memetik hasilnya, insya Allah. Dua ayat kalau kita lanjutkan itu sampai kepada ayat yang berikut saya baca sekalian. Walana berluanakum bisa iminal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarot wa basiri sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dari 1 sampai 57 ya, sampai 157 saya baca terjemahnya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini garis bawahi. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan satu sedikit ketakutan. Punya rasa takut enggak? Tentang sesuatu pasti enten. Duwe rasa wedi, gitu. 2, kelaparan. Kelaparan itu mboten kok mesti tidak ada makanan. Ada makanan tapi tidak boleh makan. Lapar betul? Ya lapar. Padha mawon itu kelaparan. Sekarang niku saged kok. Wah, iki jane pangan oke ra iso mangan. Kemarin ya punya saudara dari Telukan itu sakit nopo di tenggorokan. Mbok kae aku ya ora ngerti, ning pengen mangan nopo ning mboten iso mangan. Panganan komplit ning mboten saged mangan, sehingga dia meninggal. Itu jamaah Al-Hidayah waktu itu ada di Telukan sana. Makanan komplit tapi tidak bisa makan. Terus nonton malih kekurangan harta. Kekurangan harta. Nek wong sakniki niku nyawang kaya dene ora nek wong sing merasa cukup dengan harta. Nggih napa nggih? Sing wis miliatan wae, miliatan meneh nggih golek triliunan. Niku nggih to nggih. Nah itu berarti yang termasuk apa? Kekurangan harta. Lalu kekurangan jiwa akan dikurangi, entah dari keluarga kita, ada istri, anak, ada orang tua, itu dikurangi. Dan buah-buahan, ya sama, ini semuanya adalah kenikmatan dunia akan dikurangi. Maka ditutup dengan dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau kita tuh bersabar, itu akan mendapat kabar gembira. Lalu ayat yang berikut ini sering sebagai pembukaannya Pak Lurah ST Sumarno. Dalam ayat ini sering diwaca. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Niki jawaban sabar dek wau ngoten nggih. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Niki sering kula aturke ngeten, nek kula jenengan merasa sesuatu itu musibah, niki mangke go wiritan. Yo penak lah ya. Ora sadar ini sebagai alat wirid untuk pasrah. Kalau kamu merasa sesuatu itu sebagai musibah ya toh ya. Nah ini doa yang terbaik yang namung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Silakan dibaca berulang-ulang. Karena ini adalah amalan yang Allah perintahkan kepada kita. Saya ulang, orang-orang yang apabila timpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali.
Lalu jawaban terakhir, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Hebat toh? Saya ulang, mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabb-nya. Nah niki. Jadi dengan demikian kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat. Nah, lalu dikatakan termasuk orang-orang yang mendapat hidayah atau orang-orang yang mendapat petunjuk. Semoga ada pada kita. Amin Allahumma amin. Selanjutnya monggo kita amal soleh bareng-bareng, semangat ngoten nggih. Zikir bersama itu dengan bersuara. Jangan takut mengeluarkan suaramu, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saran kalian kula ngoten nggih. Dadi nek sampean ku bengok banter ora ngantuk. Nek ora nek suarane ilang berarti ngantuk. Nah niku tondo nggih to nggih. Pun siap niki. Nggih kita siapkan seperti biasa. Kita buka dengan membaca sholawat barokah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Alhamdulillah.